Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan sekarang kita lanjutkan ke kajian kita malam ini. Nanti kita akan melakukan zikir bersama ya Kang ya. Tapi sebelumnya perlu saya terangkan, ketika kemarin saya sudah menerangkan tentang reformasi dohir ya, kita lanjut ke reformasi batin. Ketika kita sedang di depan televisi, terlihat dengan jelas bagaimana situasi dunia. Dunia ini diwarnai dengan berbagai macam peristiwa, entah itu kerusuhan, kekerasan, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan bahwa dunia sedang membutuhkan spiritualis ya. Spiritualis ini yang tentunya nanti akan bekerja keras untuk menyeimbangkan keadaan tersebut. Jadi tugas sebagai spiritualis harus bermunculan, tidak pandang jenis kelamin, entah itu perempuan, entah itu pria. Jadi untuk sebagai perbandingan, satu perbandingan dengan 100 orang untuk membantu mencerahkan batin mereka. Dengan demikian peristiwa-peristiwa yang dihasilkan dari kekacauan batin ini mulai menyurut, walau keburukan atas bumi ini tak bisa dihilangkan, namun setidak-tidaknya mereka telah menyeimbangkan keadaan. Gitu ya. Dulu dari guru-guru kita dan santri-santri yang telah mempraktekkan diri pada zamannya, ada yang menjadi pedagang, pertapa, sufi, mengabdi di kerajaan, terus ya macam-macam dan sebagainya ya. Jadi sesibuk apapun beliau-beliau tetap pada jalannya sebagai spiritualis atau pelaku tarekat. Keteguhan dan pantang menyerah menjadi bukti bahwa mereka adalah pantang menyerah, menjadi bukti untuk melakukan sebuah kemajuan di dalam rohaninya. Mereka tidak mundur sedikit pun di tengah-tengah badai masyarakat. Dengan kesabaran, dan tidak pernah terhenti mendayagunakan diri untuk untuk warganya, kerabatnya, dan masyarakatnya. Jika beliau berkunjung di daerah lain, akan memerlukan waktu yang lama, bahkan bisa berhari-hari dengan jalan kaki ataupun naik kuda. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kita bisa naik motor, naik mobil kan gitu ya, naik kereta kan gitu ya. Dengan demikian kita bisa mencontohkan betapa beratnya perjuangan orang-orang terdahulu untuk memberi pencerahan kepada setiap orang yang membutuhkan, seperti itu. Bahkan waktu itu untuk jarak yang sangat jauh pun dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Karena dengan kesemangatan, dengan tanpa semangatan tidak akan sampai gitu loh. Apalagi sekarang lebih cepat lagi, lebih singkat lagi, karena sudah ada pesawat ya, sudah ada kendaraan yang lebih cepat seperti itu. Jadi kita perlu untuk mereformasi batin kita menjadi seorang pelaku. Zaman boleh saja berubah, fasilitas dan sarananya boleh saja bertambah, maju dan modern. Namun dari dahulu kala hingga saat ini, semua permasalahan manusia selalu berawal dari pikirannya sendiri. Inilah tantangan bagi para santri tarekat, di mana dia harus melatih jalan pikirannya, kan seperti itu Kang. Agar kedepannya lebih berhati-hati dalam memutuskan sebuah pilihan. Pikiran yang tidak pernah dilatih pasti selalu menimbulkan masalah. Untuk dapat mengendalikannya diperlukan latihan yang teratur. Contohnya malam ini ya, kita berkumpul bersama untuk berlatih bagaimana caranya untuk mereformasi batin kita. Seperti itu. Jadi sudah mulai pahamkah tentang bagaimana cara untuk mereformasi batin ya? Kalau kemarin kan dohir, sekarang batin. Ada pertanyaan? Monggo Kang Eksi atau Kang Babang.
Tidak ada, Pak D. Nah, belum ada. Belum ada. Jadi biasanya seseorang akan berpikir apa yang bisa diberikan kepada saya, tapi jarang sekali seseorang yang mau berpikir apa yang bisa saya berikan kepadanya, kan gitu ya. Jika pikiran seorang sudah mulai berpikir apa yang harus saya berikan kepadanya, itu artinya ia telah merubah jalan pikirannya setelah pikirannya diarahkan kepada hal lebih baik dan mulia. Tubuh pun akan bergerak untuk mengikutinya. Seperti itu dalam menyikapi fenomena diri. Nah, saya himbau kepada teman-teman semua. Jadi memang yang pertama kita harus merubah pikiran, serahkan menjadi berpikir bagaimana membagi rezeki sambil membina badan untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Yang pertama ya, Kang. Yang kedua adalah merubah pikiran kejam menjadi berpikir untuk welas asih sambil membina badan untuk tidak menyakiti dan membunuh. Yang ketiga, merubah pikiran kotor menjadi berpikir jernih sambil membina badan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Yang keempat, merubah pikiran tipu menjadi berpikir mengangkat derajat orang lain sambil membina badan untuk tidak mengeluarkan ucapan bohong yang menjerat orang lain. Seperti itu loh. Merubah pikiran berarti berusaha untuk melepaskan dari pikiran buruk yang telah lama melekat di dalam diri kita. Pelan-pelan kita rubah terus asal tetap membijaki dan selalu menerima kebijakan orang lain. Lama-lama kita sebagai santri akan mampu melepaskan pikiran buruk yang selama ini merepotkan, ya, seperti itu. Jangan anggap semua sarana di zaman modern ini menjadi musuh. Bijakilah semuanya. Kenapa? Semua sarana dan fasilitas yang ada di kehidupan modern ini tidak akan menjadi musuh, tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan jika pikiran baik dan badan yang baik sudah bekerja sama. Setelah jalan pikiran dirubah, selanjutnya kita sebagai santri harus berjuang mereformasi batin kita. Dan diantaranya adalah reformasi batin yang harus dikembangkan adalah yang pertama adalah membaca keadaan batin. Nah, yang kedua adalah merubah arah batin. Yang ketiga, menghilangkan hijab batin. Yang keempat, menggerakkan batin. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dohir batin. Yang keenam, mencatat perjalanan batin. Nah, paham belum? Yang pertama tadi adalah membaca keadaan batin. Bagaimana cara untuk membaca keadaan batin? Coba ada paham? Nah, setiap santri kalau di kita disebut santri mubtadi, ya, santri baru awalan, ya, diwajibkan untuk membaca keadaan batinnya, baik tentang kekurangannya atau kelebihannya, membaca keadaannya, keadaan batin kita sendiri itu tadi. Ini baru benar, jelas dan teliti, agar apa saja yang selama ini menjadi kekurangan dapat ditambal dengan kelebihan. Selanjutnya juga kelebihan yang telah berkembang harus bisa dikembangkan lagi, seperti itu, ya. Sekiranya apa yang harus ditempuh untuk menambal kekurangannya, maka segeralah untuk menempuhnya, jangan sampai tertunda. Jaga pada kelebihan yang telah dikembangkan tersebut. Jika tidak dikembangkan lagi, maka akan dikhawatirkan kelebihan tersebut menjadi menurun dan akibatnya hidup kita sebagai santri menjadi minim. Artinya hidup kita makin lebih banyak kekurangannya dibanding dengan kelebihannya. Yang kedua adalah merubah arah batin. Seseorang yang baru masuk dalam dunia rohani biasanya keadaan batinnya masih sangat labil. Dalam artian batinnya masih mudah tergoncang ketika ada masalah baru yang menghampiri dirinya. Begitu juga dengan keadaan batin para santri pemula yang lain. Contohnya kemarin Kak Iksi dulu pernah judi online, kalah hampir 1, berapa Kak Iksi? 1,7. Nilainya berapa itu? M, ya. Nah, tuh. Setelah ikut ngaji sama saya sama Gus Ropek, kambuh lagi. Kemarin kalah berapa itu waktu main judi online? 10 juta ya.
Nah, itu kan menandakan berarti kan masih labil dalam keadaan batinnya. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau ingin merubah suasana seperti itu, selalu dekatlah dengan mursyid supaya tidak labil. Kecuali kalau nanti sudah dikatakan sang mursyid itu melepaskan panjenengan untuk mampu di dunia alam terbuka, maka tentunya seorang mursyid sudah mengukur, sudah istilahnya sudah melihat bahwa Anda betul-betul berubah. Tapi kalau masih labil, seringlah mendekat pada mursyid, jangan terlalu jauh supaya aman gitu ya Kang Eksi ya. Nah, itu contoh ya, contohnya seperti itu. Nah, pada awal kita menjadi santri, kita harus membangun kerajaan batin untuk merubah arah batin agar apa? Agar kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada awal santri akan mengalami sir awal, rasa pertama ketika mendapat pengaruh dan tekanan di mana hatinya akan langsung kaget, terasa panas dan gelisah. Jika keadaan batin ini tidak segera diurus, ruang batin kita sebagai santri akan merasa tidak nyaman. Dan jika tetap dibiarkan, letupannya mampu memporak-porandakan seluruh kerajaan batin di dalam diri kita. Seperti itu. Untuk merubah arah batin, langkah yang pertama kita harus awali dengan niat yang tulus untuk meninggalkan sesuatu yang kurang berguna dan menggantikan sesuatu yang lebih berguna dalam memajukan kerohanian kita ya. Kedua mesin bergerak di dalam batin atau hati harus dihidupkan dengan selalu menyebut dan mengingat Tuhan kita, seperti itu. Nah, dan ketiga, tahanlah ketika gelombang pengaruh dari luar sedang mendorong batin untuk berbuat buruk. Adapun zikir yang harus dihidupkan oleh batin selama menjadi santri, kita selalu berzikir la ilaha illallah. Teruslah digemakan sampai seluruh titik-titik rohani di dalam ruang batin menjadi daya energi suatu kebangkitan untuk melakukan perubahan. Dengan demikian keadaan batin kita sebagai santri akan terkuasai. Nah, jika keadaan batin sudah dikuasai, itu menandakan batin telah dibentengi oleh la ilaha illallah. Pengaruh-pengaruh yang buruk yang selalu menyerang batin, kita sebagai santri tidak akan mampu menembus diri kita sebagai santri. Alhasil batin santri akan merasa nyaman, aman dari apa? Dari siksa Allah. Berbagai sabda Nabi kan mengatakan la ilaha illallah adalah bentengku, dan barang siapa masuk bentengku maka ia aman dari siksa Allah. Siksa Allah yang dimaksud di atas adalah murkanya Allah kepada kita karena kemaksiatan yang sering kita lakukan. Dan apabila kita telah masuk di bentengnya, yakni la ilaha illallah, kita akan dilindungi oleh Allah dari pengaruh buruk yang akan menarik kita untuk berbuat buruk. Jika kita sudah dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan, maka sudah pasti kita akan lebih disayang Allah dan aman dari murka Allah. Nah, setelah itu kita menjadi santri ini bisa membentengi dirinya dengan la ilaha illallah, dengan selalu kosong dari pengisian buruk. Bila mana keadaan batin santri sudah seperti ini, dengan selalu mengingat Allah, maka kerak batin yang masih menempel di dinding-dinding batin akan hancur dan menghilangkan, maka akan tersapu oleh cahaya zikir tersebut dalam hal pembersihan batin ini ya. Karena apa? Rasulullah telah menjelaskan segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersihnya hati, yaitu mengingat Allah. Setelah hati santri mubtadi bersih, hatinya atau santri awal tadi berubah menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Bila mana maqamat qalbun salim ini sudah diraih oleh hatinya, ketika menghadap Allah sebagaimana dalam surat Asy-Syura 89 ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam hal ini merubah arah batin ini
Guna apa? Guna sebagai mentaati pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh guru mursyid. Maka di zaman dulu, guru-guru mursyid zaman dulu telah berpesan kepada para muridnya untuk merubah hatinya menjadi hati salim, yakni hati yang selamat dari segala pengaruh buruk. Dari pesan ini tentu saja seorang guru menginginkan hati santrinya bersih dan terbuka matanya dalam hal makomat hati. Ini santri dihimbau kepada seluruh santri di mana saja berjuang keras untuk merubah hatinya menjadi hati salim, ya. Yang ketiga adalah menghilangkan hijab batin. Setiap makhluk Tuhan yang berada di bumi ini, baik itu hewan, manusia, jin, iblis, malaikat, dan makhluk halus lainnya, semua akan berevolusi menuju penyempurnaannya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Dalam skala bumi, standar evolusi akan mengikuti manusia yang telah mencapai derajat insan kamil, yaitu manusia yang telah menyempurnakan revolusinya sampai kepada tahap di mana ia sudah tidak ada hijab yang menghalangi ketika menghadap Allah. Jadi tidak hewan ataupun makhluk-makhluk lainnya, semua akan mengikuti standar manusia-manusia soleh tersebut. Seperti para hewan-hewan, untuk merevolusi dirinya, mereka harus berbakti kepada manusia kamil, seperti itu ya. Seperti anjing, Asbabul Kahfi, semut, Nabi Sulaiman, setiap harinya ia tulus mengabdi, melihat dan mencerna bagaimana tingkat laku majikannya yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka berusaha mendengar dan menangkap ajaran-ajaran majikannya semampu alat indera yang diberikan Tuhannya. Kemudian ia harus sering merasakan apa yang dirasakan majikannya ketika sedang taqarrub kepada Allah. Dari perjuangan tersebut, maka mereka mendapat kedudukan di sisi Allah dan dimasukkan dalam surga. Termasuk juga dengan para jin yang konon ia membutuhkan arahan dari para manusia kamil untuk merevolusi dirinya, di mana sang jin ini harus memperjalankan sistem cahayanya untuk memasuki alam halus manusia guna mencari guru dari manusia-manusia yang telah mencapai revolusi tertinggi. Jadi tidak aneh kalau banyak jin yang ingin belajar kepada manusia, ya. Karena apa? Jin ini hanya sanggup belajar pada badan halus manusia saja, karena jin tidak akan mampu mewujudkan badan halusnya di dalam kasar. Begitu juga dengan para iblis, entah ada rahasia apa dari Allah setelah mampu mensterilkan bumi yang akan dihuni manusia, lalu sang iblis mendapatkan kesalahan dan diturunkan ke bumi, menggoda manusia sampai kiamat. Dan akhirnya dengan turunnya iblis ini manusia mengenal kesalahannya. Tentunya semua ini adalah misteri ilahi yang tidak bisa kita pahami seutuhnya. Tak ada iblis, mana mungkin manusia mengenal perbuatan buruk. Begitu juga dengan para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia dan mengenalkan perbuatan-perbuatan baik. Tentunya ini juga kedua-duanya sudah menjadi rahasia Allah untuk mengenal kebaikan dan mengenal keburukan pada makhluk yang bernama manusia. Mengapa iblis harus berbuat demikian? Kira-kira sudah paham belum? Nah, mungkin juga ini adalah langkah yang harus ditempuh untuk merevolusi dirinya. Urusan ini sudah masuk dalam wilayah atas, karena itu kita tak pernah mengetahuinya. Yang setahunya dalam dunia bawah adalah hidup yang selalu didampingi oleh dua makhluk ciptaan Allah, yakni iblis dan malaikat, yang selalu mengenalkan keburukan dan kebaikan. Iblis sangat gigih mengenalkan keburukan kepada manusia, sampai manusia itu menutup usianya. Padahal mereka telah sukses menjadi manusia itu buruk segala-galanya, tapi iblis terus tanpa henti menggodanya. Begitu juga dengan para malaikat yang selalu menjaga dan membina manusia. Kira-kira sudah merasa terbina belum dengan para malaikat?
dulu-dulu semua. Sudah bisa merasakan belum? Belum. Mereka tampak kenal lelah siang dan malam menjaga sambil mengenalkan kebaikan pada manusia. Sampai manusia itu dipanggil oleh Allah. Malaikat terus berjuang mengerahkan manusia, walau manusia yang diarahkan tersebut sudah dalam jalan yang lurus, tapi tetap mereka masih mengarahkan kepada manusia tersebut. Dan uniknya lagi, iblis dan malaikat ini tak pernah berantem dalam memposisikan dirinya, gitu ya, dalam melakukan pengawalan kepada manusia. Ketika manusia telah menjadi pengikut iblis, malaikat tetap sabar mencatat dan membinanya. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia telah menjadi pengikut malaikat, sang iblis pun tetap menggodanya sampai manusia itu mati. Nah, seperti itu loh. Mohon maaf apabila ujaran saya ini kurang masuk dalam logika saudara ya. Karena apa? Saya hanya mengikuti rasa penasaran saya dengan rahasia ilahi yang teramat besar ini. Adapun bagi manusia itu sendiri, revolusi perubahan yang harus dikembangkan dalam menyempurnakan hidupnya akan membutuhkan waktu sesuai dengan bagaimana mengolah dirinya. Dan di antara revolusi yang harus dilalui oleh manusia adalah membenarkan perbuatan tubuhnya yang pertama. Yang kedua, meluruskan cara berpikirnya. Yang tiga, menguasai nafsunya. Yang keempat adalah menjiwai ruhnya. Yang kelima adalah mengolah rasanya. Yang keenam adalah memperjalankan cahayanya menuju cahaya Allah. Yang ketujuh adalah menghadirkan diri sejatinya di hadapan Tuhannya, maksudnya gitu ya. Ini sudah banyak sekali penerangan saya. Kita praktek dulu saja. Nanti untuk reformasi batin bisa kita ulang kapan-kapan gitu ya. Sudah siap? Coba duduknya sempurna. Duduk tata cara seperti yang diajarkan di majelis kita ya. Ya, tangannya telunjuk jari ke jempol, mata terpejam, buang keakuan. Kita rasakan daya kekuatan Tuhan itu ada bersama kita. Kita bersyukur pun Allah yang menggerakkan. Rasakan bahwa saat ini sedang didudukkan di sini dan kita mulai diperjalankan untuk menghadap ilahi di kesempatan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awajihi wa duriyatihi wa ahlil baiti kiram ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. Iya. Suma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa illa malaikati muqarrabin wa alihi kulli wa ashabihi kullin wa illa ruhi abin adam wa umina hawa wa ma tasalna bainahuma ma ila yaumidin syaulillahi lahumul fatihah. Iya, semua ila arwahi ayamatil mujahidin wa muqalidin fitin wal ulama rasyidina wal khura'il mukhlisina wa ahli tafsir wa muhadisina wa syairi syadati sufiyatil muhakhina
wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyati wa muslimin wa muslimatin min masarikil aradi illa ma kharabiha wa min yaminiha illa simaliha syai'un lillahi lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati wa jami'il ahli silsilati tariqati satariyah wa khususan mursyidun kamilun nasihun sedaya guru-guru tarekat satariyah wa khususan bagus fanani bagus surabaya santi fi barakatil al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyajikina wa masyakhikum wa amadina wa amatikum wa liman asana illa wa liman nahun alaina wa liman awsona wa tosu wa khalatana indaka bidu'a il khair sya'ulillah lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il muhina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahyamin wal amwat min masarikil aradi illa ma kharabiha wa min yaminiha illa shimaliha wa min khafin illa khafin min waladi adam illa yaumil qiyamah syai'ulillah lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Allahu akbar. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin idza waqab alladzi yuwaswisu fi suduril nas. Tarik napas pelan-pelan. Satu napas keluarkan dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdullah dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Sekarang di dalam hati kumandangkan dengan membaca la ilaha illallah dengan sir di dalam kalbu supaya lebih nyaman, lebih enak. Karena malam ini kita berzikir secara sir saja karena waktunya sudah tengah malam, biar tidak mengganggu lingkungan. Adapun nanti zikir baik secara sir ataupun secara bilisan, secara dohir. Malam ini kita menggunakan bisiri saja. Mulai. Terus fokus di dalam la ilaha illallah. Dengarkan suara alam yang berbunyi, entah itu suara jangkrik, kodok dan sebagainya. Yang ada hanyalah la ilaha illallah. Semuanya berzikir, bertasbih di kesempatan malam ini, baik itu hewan, baik itu kita sebagai manusia. La ilaha La ilaha la. Ya, cukup. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa Ayo, gimana rasanya? Kita berzikir sebentar-sebentar dulu aja, nanti bisa dilanjut lagi. Gimana Pak Bambang rasanya zikir malam ini? Kang Eko, Kang Nur, Kang Leksi, Kang Yudli, tenang ya? Ya. Oke, alhamdulillah zikir malam ini sudah selesai. Kalau banyak kekurangan dari kami mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti tayangan kami. Saya kira cukup sekian dulu. Lain waktu kita sambung kembali bersama di Kang Toko TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi, kalau tampi Pak De. Kuatir lur